Dua aktivis global Sumut Flotia, Thiago Avila dan Saif Abu Keshek dilaporkan masih ditahan di penjara Shikma Askalan di wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Zionis Israel. Kondisi keduanya menjadi sorotan setelah muncul laporan dugaan penyiksaan, pemukulan, dan pengabaian medis. Global Sumut Flotilla mengkonfirmasi Thiago Avila dan Saif Abu Keshek telah dipindahkan ke penjara Shikma di Askalan setelah sebelumnya diculik oleh tentara Zionis Israel di Laut Mediterania atau perairan internasional. Menurut kedutaan Brasil yang mendampingi Thiago Avila, Thiago dan Saif mengalami penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan buruk. Keduanya juga melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes atas penahanan tersebut. Jadi kedua teman kami menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Thiago sempat tidak bisa melihat di satu matanya dan tidak ada akses kepada dokter yang cukup saat itu. Thiago dan Saif sudah menerima kunjungan konsulat dari pemerintah masing-masing, dan di situ mereka dibatasi oleh kaca, jadi tidak bisa secara bebas berkomunikasi. Tapi kami tahu bahwasanya dari melihat bekas-bekas yang ada di badan teman-teman, keduanya mendapatkan penyiksaan yang di luar kemanusiaan. Aktivis asal Brasil Thiago Avila dikenal konsisten terlibat dalam gerakan solidaritas untuk Palestina melalui berbagai misi kemanusiaan internasional. Free, free Thiago! Free, free Saif! Free, free Thiago! Dalam misi tersebut, Thiago dikabarkan pernah menghadapi ancaman dari militer Israel saat berupaya menembus blokade. Meski beresiko tinggi, ia tetap menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan dukungan dan memperjuangkan isu kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Beredar di media sosial video bentrok sejumlah orang Israel yang memasuki wilayah Jabal Jalis di kota Hebron di tepi barat. Dalam video ini terlihat kedatangan sekelompok orang yang menyerbu ke sebuah wilayah. Diketahui lokasi ini berada di Jabal Jalis Hebron, West Bank. Wilayah Hebron memang sering menjadi tempat dengan ketegangan tinggi antara warga Palestina dengan pemukim Israel yang ingin menguasai daerah tersebut. Serangan Israel ke Lebanon Selatan terus menyasar terowongan yang diklaim milik Hizbullah. Israel juga menyebut hingga kini telah menghancurkan 100 fasilitas militer Hizbullah. Israel terus meluncurkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel mengklaim menyasar fasilitas militer milik Hizbullah. Serangan tak hanya melalui udara tetapi juga jalur darat. Tentara IDF merangsek masuk ke permukiman warga di Lebanon Selatan. Tank milik Israel pun menghancurkan benteng-benteng yang diduga milik Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 fasilitas militer milik Hizbullah. Beberapa di antaranya adalah terowongan sepanjang 80 meter yang diduga digunakan Hizbullah. Pemerintah Lebanon sendiri telah meminta warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah sekitar 1 kilometer dari Lebanon Selatan. Sementara itu, Israel berencana untuk menduduki zona penyangga seluas 10 kilometer di sepanjang perbatasan. Rekaman yang dirilis IDF soal terowongan pasukan Hizbullah menggambarkan eksistensi Hizbullah selama ini. Terowongan ini dibangun secara diam-diam dan bertahap sejak Perang Lebanon tahun 2006 lalu. Terowongan yang panjangnya sekitar 8 meter ini menghadirkan ruang-ruang untuk penyimpanan senjata. Terowongan sengaja dibuat lebar, dimaksudkan agar pasukan bisa menyusup melewati perbatasan dengan menggunakan senjata.
Terowongan ini diperkirakan dibangun secara diam-diam dan bertahap sejak Perang Lebanon tahun 2006 lalu. Biasanya terowongan ini difungsikan sebagai serangan mendadak, yaitu keluar tiba-tiba dari bawah tanah untuk memberikan efek kejut terhadap musuh. Sekalipun terowongan pasukan Hizbullah dihancurkan oleh tentara Israel, namun Hizbullah juga merilis rekaman drone yang memperlihatkan bahwa Hizbullah sedang menargetkan beberapa kendaraan milik tentara Israel di kota Bin Jebel, Lebanon. Hizbullah merilis rekaman yang mengklaim bahwa mereka menargetkan kendaraan perang Israel yang berada di Nimira, tepatnya di kota Bin Jebel di selatan Lebanon. Belakangan Hizbullah memang sering melakukan serangan dengan drone bersenjata yang bermuatan peledak. Serangan drone di wilayah Lebanon seperti di kota Bin Jebel ini memang diakui oleh pihak Israel yang menyebabkan korban luka. Ketegangan kembali meningkat di perbatasan Lebanon, Israel ketika militer Israel mengklaim menemukan dan menghancurkan infrastruktur bawah tanah yang diduga milik kelompok Hizbullah. Tentara Israel menyatakan telah menemukan dan menghancurkan sebuah terowongan panjang 80 meter di Lebanon Selatan yang disebut digunakan oleh kelompok Hizbullah. Rekaman yang dirilis memperlihatkan pasukan Israel bergerak maju ke dalam wilayah Lebanon, sementara sebuah tank terlihat menghancurkan target yang diklaim sebagai basis pertahanan Hizbullah. Militer Israel menyebut operasi ini dilakukan oleh Brigade ke-401 yang juga diklaim telah menemukan lebih dari 100 perlengkapan tempur dalam sepekan terakhir. Meskipun gencatan senjata dengan pemerintah Lebanon masih berlaku, Israel terus melanjutkan operasi militernya dengan alasan untuk menghilangkan ancaman terhadap warga sipilnya. Pasukan penjajah Israel terekam kamera saat merampok sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Rekaman video yang beredar luas di media sosial X menunjukkan pasukan Zionis Israel menghitung uang yang ada di sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Mereka disebut mengambil uang dalam jumlah besar dari lokasi tersebut. Aksi ini memicu tuduhan perampasan uang milik warga sipil Palestina. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pasukan penjajah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 119 miliar dolar Amerika Serikat. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pengadaan pesawat militer canggih dan produksi amunisi. חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעמק לוי ועכשיו בשאגת הארי. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך. יש לנו מטוסים אדירים, יש לנו טייסים אדירים. וביחס לעצמאות, הנחיתי להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים. בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. במקביל נפתח כלי טייס פורצי דרך תוצרת כחול לבן. זה ישנה את כל התמונה. ובאשר לרחפנים, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים. וכבר היום
יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה. אנחנו נמשיך להבטיח את עליונות ישראל בכל... Sementara itu di Iran, penumpang Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran terus meningkat. Mereka berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah ketegangan regional, Bandara Internasional di Iran terus dipenuhi penumpang. Kebanyakan penumpang adalah jemaah yang berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Pihak berwenang Iran menyatakan sekitar 35.000 jemaah haji Iran akan berangkat ke Arab Saudi dalam 236 rombongan. Hal ini terjadi setelah penerbangan internasional kembali beroperasi di bandara-bandara Iran menyusul gencatan senjata. ما قرار هستش که از ایران اعزام بشن امسال 35,000 نفر هستش. تا این لحظه که من در خدمتتون هستم بیش از 2,700 مسافر از شهر فرودگاهی امام خمینی اعزام شدن و از ایستگاه مشهد و زاهدان و شهر فرودگاهی در مجموع حدود 7,000 زائر معنای اتحاده، به معنای همبستگی، به معنای همصحبت بودن، به معنای یک نقطه بودنه. وقتی ما از هر دولتی، از هر زبانی، از هر پوست و نژادی هممون توی نقطه ایم، توی یک مسیر هستیم، یعنی هممون باید بدونیم مسیرمون یکیه، کاری نداره. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menyebut proposal baru yang diajukan Iran ke Amerika Serikat tidak jauh berbeda dengan yang diajukan pada negosiasi tahap pertama. Hasibullah menilai saat ini posisi Amerika Serikat sedang menguat sambil menunggu keputusan Kongres terkait kelanjutan perang. Beberapa media di Timur Tengah, terutama Al Jazeera, sudah melansir beberapa poin yang termaktub atau dikatakan ada dalam 14 poin tersebut. Nah, kalau kita baca dari poin-poin yang ada, maka sebenarnya tidak terlalu berbeda secara prinsip daripada poin-poin ataupun pembahasan yang telah diajukan oleh Iran sebelumnya. Misalkan Iran minta agar Amerika atau pasukan Amerika meninggalkan sekitar Iran dan Timur Tengah secara umum, terus pembukaan aset-aset yang dibekukan, lalu kemudian komitmen untuk tidak melakukan perang kembali ke depan, serangan kembali dan lain sebagainya. Cuman yang paling baru dan menurut saya bisa menjadi pintu kompromi itu memang terkait dengan manajemen baru pengelolaan Hormuz yang terus terang kalau dibandingkan dengan paper-paper sebelumnya ini bisa dikatakan kayak semacam bisa menjadi pintu kompromi. Tapi sebelum saya masuk ke lebih lanjut tentang sejauh mana ini mungkin, yang harus kita juga pahami bahwa proposal ini saya sebut lahir dalam konteks fase ke-6 dari perang ini. Fase ke-6 yang saya maksud itu adalah sebuah fase di mana terutama kalau bagi Amerika ini kayak semacam mengalami recharge atau pengecasan kembali dari energinya yang di fase sebelumnya, fase kelima, saya mencatatnya dari tanggal 21 semenjak Amerika mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak, itu kan terus terang bagi saya kekalahan diplomasi bagi Amerika, karena Amerika seakan-akan tidak lagi bisa memainkan power apapun. Kalaupun dia mau ngancam-ngancam sebelumnya juga sudah terlalu sering mengancam. Dan saya melihat dari tanggal 21 sampai katakanlah tanggal 1 kemarin polanya, kurvanya bagi saya adalah justru diplomasi Amerika menurun. Nah, ada peningkatan kembali setelah 1 Mei yang saya sebut sebagai fase ke-6 karena mungkin Amerika merasa selamat atau terbebas dari jebakan atau dari bayang-bayang 60 hari yang membatasi wewenangnya sebagai kepala tertinggi angkatan bersenjata di Amerika. Dan kita tahu dia membebaskan diri sebenarnya lebih pasnya dari ketentuan 60 hari itu karena mengajukan tafsir bahwa perang yang dilakukan, malah dia tidak menyebutnya sebagai perang. Aksi militer yang dilakukan tidak sampai 60 hari karena sudah berhenti sejak tanggal 7 April. Berarti kalau dihitung dimulai dari tanggal 28 Februari, maka kurang lebih aksi militer yang dilakukan oleh Trump itu hanya berlangsung antara 39 sampai 40.
39 itu kalau tanggal 7 berdasarkan tanggal di Amerika, atau tanggal 8 waktu kita karena kita lebih cepat. Nah, dengan adanya penafsiran seperti ini, maka Trump meloloskan diri dari klausul bahwa 60 hari itu adalah batas terakhir dari wewenang yang bisa digunakan, dan selebihnya dia harus meminta izin atau restu dari Kongres. Kalau enggak, maka dia harus menarik pasukan Amerika. Nah, sekarang saya ikutin di beberapa media itu terjadi perdebatan luar biasa di publik Amerika, di antara yang mendukung dan juga yang tidak. Bagi yang mendukung, tentu saja ini dianggap sebagai kehebatan, maka bahkan dianggap sebagai kejeniusan karena bisa di satu sisi dia terselamatkan dari ketentuan ini, tapi di sisi lain dia tidak harus menarik pasukan dan bisa memulai perang kembali kapan saja. Tapi bagi mereka yang kontra, terutama dari kubu Demokrat, maka ini dianggap sebagai manuver dan permainan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Amerika, karena tiba-tiba cara penafsirannya adalah cara penafsiran seperti tadi, ini perangnya tidak sampai 60, maka dianggap tidak memenuhi klausul 60 hari. Padahal bagi orang-orang Demokrat, bagi kebanyakan sebagian ahli hukum yang mengikuti persoalan ini, itu kan peraturannya dianggap 60 hari semenjak pertama dilaporkan kepada Kongres, yaitu 2 Maret, sampai pada akhirnya 60 hari berikutnya. Apakah dia genjatan senjata atau apalagi masih ada blokade, itu sebenarnya masih bagian daripada pengerahan angkatan bersenjata. Tapi sekali lagi, ini pada akhirnya karena sudah jalan masing-masing, nanti akan ditentukan di Kongres sendiri akan seperti apa mekanismenya. Apakah Trump akan dianggap sebagai melanggar hukum, melanggar undang-undang, atau justru akan dianggap sebagai orang yang cerdas seperti disampaikan oleh para pendukung Trump, terutama dari masyarakat dari basis-basis Republik. Nah, yang ingin saya katakan, Mbak Syafa, dari ini semua, maka ini yang saya bilang, Trump mendapatkan kayak semacam kepercayaan kembali, mendapatkan kekuatan kembali, dan itu sangat terlihat dari pola komunikasinya yang kembali datang dengan ancaman-ancaman gitu. Bahwa misalkan tadi kalau Iran tidak kooperatif, ya mungkin akan diambil lagi opsi senjata. Tapi ini juga pembeda dari fase ke-6 menurut saya, bukan hanya Amerika yang siap untuk kemudian terlibat dalam konflik militer atau dalam perang kembali. Bahkan Iran pun jauh-jauh hari juga sudah menyatakan kalau terus blokade ini dilakukan, maka kami juga siap untuk kemudian masuk dalam pertempuran kembali. Nah, ini yang menurut saya belum pernah terjadi dalam katakanlah fase 1, yaitu ketika serangan dilakukan, fase 2 tanggal 9 ketika Iran berhasil memilih pemimpin baru yaitu Mujtaba, fase ketiga yaitu genjatan senjata tanggal 13 April, fase keempat yaitu 13 April ketika Amerika memberlakukan blokade. Bagi saya fase keempat ini adalah pembeda dari perang sebelumnya. Kalau perang sebelumnya adalah perang katakanlah untuk tujuan nuklir, dia nyerang kemana-mana, maka per 13 April itu menjadi kayak semacam perang maritim karena konsentrasi krisis ada di maritim, terutama di Selat Hormuz dan pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, fase kelima itu adalah ketika Amerika mengumumkan genjatan senjata secara sepihak, yang bagi saya itu adalah kekalahan diplomasi Amerika, sehingga walaupun Amerika sudah ngejar-ngejar utusan Iran untuk bisa bernego secara langsung, tetap aja tidak diterima, dan itulah kemudian menjadi pertemuan lanjut ke Rusia. Dan 1 Mei bagi saya adalah fase yang pembeda yang sangat penting, karena ini adalah kedua belah pihak menurut saya ibarat kurvanya itu dia agak berdekatan dan sama-sama siap untuk berunding, tapi juga sama-sama siap untuk berperang. Pemirsa, informasi gencatan antara Iran dan Amerika akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Breaking News.